Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dr. Zakir Naik, ya, sebenarnya beliau berencana mengisi dakwah di Indonesia. Akan tetapi sepertinya gagal kaum muslimin. Ya, meskipun gagalnya bukan gagal total, ya, akan tetapi mengalami reschedule kaum muslimin, ya, karena ada beberapa schedule beliau yang memang gagal total. Tapi yang kita bahas bukan masalah kenapa Dr. Zakir Naik gagal untuk dakwah di Indonesia kaum muslimin, ya. Yang akan kita bahas justru ini berita yang sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Ini berita dari halaman Suara Nasional kaum muslimin, ya. Direktur NU Online menyebut atau sebut Zakir Naik berbahaya bagi Islam dan NKRI. Ya, kami ya geli lah membaca ini kaum muslimin, ya. Dr. Zakir Naik disebut berbahaya bagi Islam dan NKRI. Bahayanya apa? Bahayanya apa? Coba kita baca beritanya kaum muslimin, ya. Direktur NU Online, Syafiq Ali, mengkritik keras safari dakwah Zakir Naik di Indonesia. Ini ya. Kenapa gue komentari Zakir Naik? Ya, kalau banyak agamawan hobi nguliti agama lain, bakal perang salib lagi. Ya, paham? Ini kata Syafiq di akun Twitternya, Syafiq Kali. Ya. Syafiq menyebut apa yang dilakukan Zakir Naik bukan bil hikmah, dakwah dengan cara arif dan bijaksana. Apakah yang dilakukan Zakir Naik bukan bil hikmah? Lah, di India saja dia kesangkut kasus provokasi kok, ya, tegas Syafiq Ali. Secara khusus, Syafiq juga menyindir umat muslim dan non-muslim yang hadir di safari ceramah agama Zakir Naik. Ceramah Zakir Naik untuk yang level pesantren kilat, ya, dimensionin para fans Zakir Naik untuk datang ke forumnya. Lah buat apa? Kiai-kiai alim di NU banyak. Itu buat yang level pesantren kilat saja, ya, kata Syafiq Ali. Syafiq pun membeberkan alasannya menyoal eksistensi Zakir Naik. Kenapa gue komentari Zakir Naik? Ya, karena kalau banyak agamawan hobi nguliti agama lain, bakal perang salib lagi. Paham? Ini kata Syafiq Ali. Ya, kami nggak ngerti ya siapa Syafiq Ali dan bagaimana pemahaman Syafiq Ali. Ya, tapi yang jelas kalau orang Aswaja ya pemahamannya 11-12 lah kaum muslimin. Ya. Apalagi dia ini direktur dari halaman NU Online, ya, mewakili ormas NU yang jelas. Tapi ini komentarnya komentar yang sangat, ya, sangat-sangat konyol lah kaum muslimin, ya. Dia mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik dalam berdakwah itu tidak bil hikmah. Nggak ngerti maksudnya bil hikmah versi direktur NU Online ini seperti apa. Ya, bagi kami Dr. Zakir Naik dakwah ya bil hikmah. Karena yang dihadapi oleh Dr. Zakir Naik beda dengan yang dihadapi oleh kiai-kiai NU. Beda. Ya. Dan semua orang punya metode masing-masing, punya mad'u masing-masing. Nggak bisa disamakan dengan kiai-kiai NU, gus-gus NU, ya, ustadz-ustadz NU. Nggak bisa disamakan. Ya. Apakah Dr. Zakir Naik ketika berdakwah harus seperti Gus NU? Pakai musik ketimpringan, jamaahnya boleh jogetan, laki-laki perempuan campur baur, ya, seperti Miftah misal, ya, atau seperti Ali Gondrong, atau seperti siapa yang di Nganjuk itu, Gondrong juga, si Bahru, ya, Bahru Zamzami. Apakah harus seperti itu? Apakah harus seperti para Ba'alawi, ya, idaman orang-orang Newcastle United yang kalau ceramah isinya dongeng karomah, ya, cerita ndawir, ya, cerita-cerita tentang leluhur para Ba'alawi? Apakah harus seperti itu?
Ya, enggak lah. Justru yang seperti itu bukan bil hikmah, tapi itu justru merusak Islam. Ya, Dr. Zakir Naik wajar dia berdebat lintas agama karena memang beliau memiliki ilmunya. Lah sekarang yang dari Gus NU, Kiai NU, ya, mendakwahi orang Islam tapi dengan cara-cara yang jelas penuh kemaksiatan. Itu bil hikmah dari mana? Ya, tolonglah dipakai akal sehat dan kewarasannya. Bil hikmah dari mana? Ya, belum lagi si Miftah itu kalau ceramah, ya ngeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata cabul, ya. Ya cobalah, ini sebagai contoh lah. Apa mungkin Dr. Zakir Naik ya baru bisa diterima oleh orang-orang NU? Itu dakwahnya harus seperti ini, manusia-manusia perusak agama ini. Coba, apa harus seperti itu majelisnya Dr. Zakir Naik? Supaya dinilai sama orang-orang NU, oh Dr. Zakir Naik itu dakwahnya bil hikmah. Ya, pinter pakai metode dakwah. Hah? Atau harus pakai kata-kata yang kasar, kotor, cabul. Seperti ini. Pemirsa masih bersama saya nih Sri Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Odo ora iki paling tidak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake koyo ngono. Apa meneh disahane? Iya. Ayo, Pak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu koyo ngono polos. Tapi santai, enggak, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, lah bener. Kela wirawiri lah ya nutupi kameraku to, cok iki lho. Aja to. Iki pengajian, cok. Saya ngapik. Masuk pengajian hai. Coba ya. Apakah Dr. Zakir Naik harus pakai metode-metode yang sudah dipakai oleh Gus-Gus NU, Kiai-Kiai NU, Ustadz-Ustadz NU yang model-modelnya seperti ini supaya dikatakan, oh, cara dakwahnya bil hikmah, bisa merangkul semua golongan. Na'udzubillah min dzalik. Justru seperti Dr. Zakir Naik itu merangkul semua golongan. Ya, semua golongan itu datang ke majelisnya Dr. Zakir Naik cari ilmu. Minimal mau mendebat Dr. Zakir Naik. Tapi kalau majelis-majelisnya gos-gos yang model seperti ini, orang datang untuk maksiat gitu loh. Ini ya Allah, ya kadang-kadang mulut ini rasa-rasanya pengen jeplak-jeplak kaum muslimin kalau sudah ngomentari orang-orang NU yang seperti ini kaum muslimin. Otak mereka kemana coba? Ya, daripada ente ngurusi ya metode dakwahnya Dr. Zakir Naik, mending ente urusi itu metode dakwahnya kiai-kiai NU, gus-gus NU yang nggak jelas itu. Ya, dakwah pakai sound horeg. Ya, sudah difatwakan haram masih juga dibela-bela. Ya, padahal jelas-jelas ya, majelis-majelis gus-gus itu isinya maksiat. Ya, itu konser berkedok pengajian. Ya, gus-gusnya bangga ada artis datang. Ya, ada orang nyumbang sound horeg, nyumbang sound system untuk pas acara pengajiannya. Gosnya bangga. Padahal gosnya itu diperalat sama artis-artis, diperalat sama tukang sound. Tapi gosnya nggak sadar malah bangga. Seolah-olah itu kesuksesan gosnya. Ya, uang diperalat dengan artis, diperalat sama tukang sound kok bangga. Ya, itu SDM rendah itu. Meskipun gos, meskipun kiai, SDM rendah itu. Itu artis-artis datang bukan mau ngaji, mereka mau mempromosikan lagu mereka, mempromosikan grup musik mereka. Ya, supaya apa? Supaya banyak yang kenal, nanti diundang, meskipun di situ gratis. Ya, di luar acara itu kalau mengundang bayar. Itu loh. Ya, contoh lah di majelisnya Ikdam. Ya, sudah sejak lama Happy Asmara itu datang ke majelisnya Sabilu Taubah. Ya. Apa untuk ngaji? Enggak, untuk mempromosikan lagunya,
untuk cari popularitas. Itu loh. Tapi Gusnya nggak sadar, dipikir Gusnya hebat. Happy Asmara saja mau datang ke majelis saya ngaji. Na'udzubillah min dalik. Buktinya sekarang Happy Asmara ngaji? Tutup aurat? Enggak. Sekarang malah na'udzubillah min dalik ya, pakaiannya seksi dan sebagainya, tampil di media-media. Na'udzubillah min dalik. Gusnya nggak sadar. Ya, dibodoh-bodohi sama artis, dibodoh-bodohi sama tukang son, malah bangga. Dikiranya itu kesuksesan, sukses merangkul semua golongan. Padahal diperalat untuk promosi mereka. Itu loh, majelisnya Gusnya itu jadi alat promosi mereka. Ya. Jadi daripada ngurusi metode dakwahnya Dr. Zakir Naik, mending urusi metode dakwah dari kiai-kiai NU yang nggak jelas. Ada yang panci, ya. Iya, itu ada Kiai Aat itu. Laki-laki lembek, ya, gayanya kayak perempuan. Ada lagi laki-laki dandan perempuan, jadi perempuan Sunia Ruhama, disebut nyai ustazah di NU. Na'udzubillah min dalik. Itu agama model apa? Ya. Na'udzubillah min dalik ya. Ya Allah, udah nggak bisa berkata-kata lagi lah kaum muslimin ya. Ini emang soak semua isinya ya. Ya, kalau kami ya lebih memilih metode dakwah Zakir Naik daripada metode dakwah kiai-kiai NU, gus-gus NU yang nggak jelas seperti itu ya. Ini nggak ngaca pengurus NU ini ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.